Tapi yang inti adalah saya meyakini ini bagian dari milenium kedua NU. Sama ketika peradaban Islam berakhir kemudian berpindah ke Barat, di Barat terjadi apa yang disebut dengan Aufklärung atau enlightening, pencerahan. Pencerahan itu yang terjadi di Perancis itu adalah dalam tanda kutip pemberontakan pemikiran terhadap status quo yang dibangun oleh Raja Louis di Perancis. Mirip-mirip dengan Kiai Imad ini, sebenarnya ingin melakukan pemberontakan pemikiran terhadap aristokrasi yang dibangun atas nama kesucian nasab oleh kalangan-kalangan yang bisa disebut pendatang di bumi pertiwi ini. Kalau kemudian terjadi gesekan seperti yang dikhawatirkan oleh Kang Ayi, itu hal yang tidak bisa dihindarkan. Tetapi kan kita yakin bahwa kita ini tidak berdebat di ruang kosong, kita ini tidak berdiskusi di rimba raya. Bahkan kita ngomong di sini pun saya yakin itu dipantau oleh para stakeholder ya. Jadi kekhawatiran yang arahnya adalah untuk menghentikan kritisisme semacam ini menurut saya tidak produktif dan tidak pas untuk zaman sekarang ini. Ketika Aufklärung itu berhasil meruntuhkan Raja Louis di Perancis, kemudian zaman pencerahan, kemudian berlanjut di India. Ketika imperialisme Inggris menjajah India, ada dua pembaharu di situ, bahkan di dalam sejarah pemikiran dan peradaban Islam itu disebut dengan Mujaddid Al-Fasani, pembaharu milenium kedua. Namanya adalah Ahmad Sirhindi dan Sayyid Ahmad Khan. Ini Duriyah ini, Sayyid Ahmad Khan ini. Jadi dari dulu memang pembaharu itu, mujaddid itu tidak terlepas dari orang-orang yang punya pemikiran luhur, punya karakter luhur, dan punya pribadi mulia. Dan sebaliknya, yang menghalangi pembaharuan, yang menghalangi kritisisme, yang menghalangi abad baru, keemasan baru itu adalah mereka-mereka yang ketakutan akan kehilangan status quo, kehilangan kenikmatan-penikmatan yang berawal dari hegemoni terhadap status dirinya. Makanya kan kemudian kalau terjadi gesekan, lagi-lagi itu hal yang tidak bisa dihindari. Makanya saya yakin Kiai Imad, kemudian Gus Abbas dan lain-lain sudah berhitung tentang itu. Demikian halnya berhitung dalam konteks tidak hanya bertarung secara gagasan, tidak hanya kritisisme, tetapi juga untuk mengantisipasi hal-hal yang bisa saja terjadi. Baik itu misalnya Kang Ayi menyebut bentrokan fisik, atau dalam derajat tertentu adalah saling bully atau saling roasting di medsos. Itu hal yang tidak bisa dihindari. Tapi yang inti adalah saya meyakini ini bagian dari milenium kedua NU. Kalau Ahmad Sirhindi dan Sayyid Ahmad Khan di India menyebut mereka berdua sebagai Mujaddid Al-Fasani dalam bentuk pemikiran, dan dalam konteks nyata mereka bikin apa yang disebut dengan Aligarh Islamic College, itu perguruan tinggi pertama di India dan sampai sekarang masih ada. Saya yakin PBNU Keramat Raya melihat ini semua. Saya yakin bahwa masih ada orang-orang yang bernalar kritis, orang-orang yang melihat bahwa kebenaran adalah kebenaran, bahwa kita ini sebagai komunitas butuh pencerahan dan semacamnya, agar tidak semua energi, tidak semua konsentrasi itu fokusnya adalah pada program. Oke lah, ada yang bermain secara programatik, tapi juga ada yang berpikir ke depan. Anda apa tidak berlebihan menyamakan Kiai Imad dengan pembaharu ini? Saya yakin Kiai Imad sendiri tidak menyadari posisi dia yang seperti yang saya sebut itu. Saya kan hanya membaca saja. Membaca dalam konteks saya punya data sejarah bahwa di India ada Mujaddid Al-Fasani, itu adalah kalau Sayyid Ahmad Khan itu orang pesantren, katakanlah begitu, kayak model Kiai Imad. Sementara Ahmad Sirhindi itu adalah orang kampus, akademisi, dia besar dan belajar di Inggris. Jadi namanya pembaharuan itu tidak bisa lepas dari pemikiran, penalaran, ide, gagasan, pertarungan, dan jual beli. Gagasan itu semua di ruang publik. Makanya kan butuh namanya kebebasan berpikir. Ada freedom space di sini. Dan itu tidak bisa diintervensi, tidak bisa diintimidasi, apalagi oleh non-state actor. Bahayanya adalah ketika non-state actor terlibat, kemudian menggunakan represif untuk mematikan ini semua. Ini kehilangan bagi sebuah komunitas, kehilangan bagi kenahdinan kita. Jadi dulu sebelum NU berdiri ada yang disebut dengan taswirul afkar, potret pemikiran. Dan itu didengkot para pendiri, Kiai Wahab terutama, itu hilir mudik Surabaya Jombang demi untuk mendiskusikan yang bisa saja hal itu saat itu adalah hal kecil. Tetapi kan kemudian embrionya memang dari hal seperti itu. Hal yang besar itu tidak kemudian kelihatan gagah di awal, tidak seperti itu. Tapi ya bisa saja hal yang sepele. Soal nasab bisa saja kan. Tapi kan yang inti adalah di situ terjadi pergulatan, diskusi, taswir, atau dalam istilah itu syawir sampai sekarang masih terjadi. Dari diskusi-diskusi kecil taswirul afkar itu kemudian naik tingkat, naik level menjadi komite Hijaz yang lagi-lagi soal kuburan kan, ketika menghadapi apa yang disebut dengan purifikasi Islam di Saudi oleh gerakan Wahabi itu. Komite Hijaz ini kan yang inti adalah ketika Wahabi dan keluarga sahabat mau memindah makam Rasul. Jadi lagi-lagi ini persoalan makam, persoalan nasab kan begitu. Itulah kasus NU gitu loh.
Oke, Iya, masuk betul. ini logikanya. Jadi ketika Komite Hijaz pun ingin menyelamatkan makam, kemudian juga fenomena nasab ini juga ada berbau-bau tentang makam. Oke, kontekstualitasnya dengan Kiai Iman, apakah memang ada yang dibebaskan tanda petik oleh Kiai Iman umat ini? Sebenarnya kan Aufklärung di Jerman dan di Prancis itu berawal dari mandulnya gereja. Ketika gereja hanya bicara soal metafisika, bicara soal mistisisme, apa yang disampaikan para pengkhotbah itu tidak konteks dengan realitas, tidak bisa menjawab tantangan zaman. Orang kelaparan oleh orang butuh kerja, kemudian ditawari janji-janji surga. Orang ketika dalam kondisi putus asa, kemudian dia dininabobokan oleh halusinasi-halusinasi yang sifatnya ukhrawi. Nah, ini kan tidak konteks. Semakin agama itu dijauhkan dari nalar, semakin agama itu dijauhkan dari kritisisme, semakin mati api agama itu. Termasuk Islam sekalipun begitu.